Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Teruslah berusaha, dan kami akan mencoba melindungimu sekuat tenaga kami sampai energimu pulih, ucap Dewa Neraka. Lin Tian menganggukkan kepalanya dan mulai duduk bersila di dalam pelindung Dewa Kaisar Kematian dan Dewa Neraka. Dia kemudian menelan beberapa pil penyembuh yang dia buat sendiri, dan menyerapnya dengan cepat. Setelah dia memulihkan setengah dari energinya, langsung tanpa pikir panjang lagi dia segera menggunakannya untuk merobek ruang secara terus-menerus tanpa henti. Lalu Lin Tian memulihkan energinya lagi seperti tadi, itu dengan dilindungi oleh keduanya. Apakah kita bisa keluar dari sini hidup-hidup? Tanya Dewa Neraka dengan wajahnya yang sudah sedikit pucat. Aku juga tidak tahu, tapi jika dia bisa terus-menerus melakukan ini dengan benar, mungkin ada kesempatan bagi kita untuk hidup, jawab Dewa Kaisar Kematian dengan muram juga. Mendengar jawaban itu Dewa Neraka menghela nafas sedih, lalu dia tiba-tiba saja mengingat keempat saudaranya, yang telah pergi satu demi satu meninggalkan dirinya. Kemudian di saat dia menatap Lin Tian, wajah Dewa Neraka menjadi lebih tegas. Dia harus bisa keluar dari sini, dan membantu pemuda yang sedang duduk ini agar dapat mengalahkan musuh yang terlalu kuat itu. Aku pasti akan melakukannya. Aku janji kepada kalian, bahwa aku akan melihat kekalahan mereka dengan mataku sendiri, ucap Dewa Neraka di dalam hatinya. Mereka pun terus melakukan hal yang sama. Di saat Lin Tian merobek ruang, maka Lin Tian akan melindungi mereka berdua sambil mereka memulihkan energi. Lalu setelah Lin Tian kelelahan karena kehabisan energi, mereka menggantikan Lin Tian untuk melindunginya. Sedangkan di negeri langit, Lin Dong masih terus mendengarkan cerita dari Bai Wutian. Setiap apa yang didengar Lin Dong, ini membuat dia agak terkejut dengan asal-usul dunianya sendiri. Jadi maksud saudara Bai adalah, mungkin orang yang kita lawan sekarang ini, mereka memiliki tujuan untuk menguasai seluruh dunia beserta alam yang ada. Tanya Lin Dong dengan serius. Bukan, aku tidak berpikir mereka ingin menguasai alam langit. Tapi jika benar begitu, seharusnya mereka telah menyerang alam langit sekarang juga. Tapi mereka malahan hanya menahan diri, saat Dewa Laut Darah berperang dengan negeri langit, jawab Bai Wutian setelah menyelidiki banyak hal yang terjadi di alam langit. Lin Dong dan bahkan para dewa penguasa lainnya hanya bisa terdiam. Mereka yang juga awalnya agak menentang Lin Dong, kini ikut berpikir dengan serius masalah bencana yang dimaksud oleh Bai Wutian. Apakah kalian tidak berpikir kalau dewa penghancur sedang mencari sesuatu? Kenapa dia terus mencoba menyerang dunia dewa, daripada menyerang alam langit ini? Karena kejadian itu, menurutku pasti ada sesuatu yang spesial di dunia dewa tersebut, ucap Dewa Kegelapan. Itu memang benar, mungkin saja dia mencari sesuatu di dunia dewa. Tapi apa yang dia cari? Apakah mungkin ada benda yang dapat meningkatkan kekuatan ke ranah yang tidak pernah dicapai, bahkan oleh dewa kuno sekalipun, ucap Lin Sang. Ucapan dari Lin Sang ini membuat semua penguasa berpikiran hal yang sama. Jika hal itu benar, maka mereka harus menghentikan dewa penghancur. Jika sesuatu yang buruk terjadi di dunia dewa maka dunia di bawahnya akan mendapatkan imbasnya juga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Dewi Elf yang selalu diam dari tadi. Aku hanya bisa memberikan kalian perintah untuk bersiap-siap. Karena meskipun kita sudah tahu tujuan orang-orang ini, tapi kita juga tidak bisa turun ke dunia dewa begitu saja, jawab Lin Dong yang lebih tenang dari para penguasa lainnya. Lalu para penguasa lainnya setuju dengan ucapan Lin Dong. Karena jika banyak dewa yang turun ke dunia dewa, itu pasti akan menyebabkan kekacauan dan juga kehebohan di dunia dewa. Bahkan mungkin saja ini membuat musuh lebih berhati-hati daripada sebelumnya.
Apalagi sekarang mereka juga memang tidak bisa turun ke dunia dewa, karena alam langit masih disegel oleh Lin Tian. Mendengus, tiba-tiba Lindong dan Bai Wutian berdiri. Itu saat mereka merasakan sesuatu yang aneh terjadi di depan aula tersebut. Saat setelah mereka berdua berdiri, keduanya langsung melepaskan kekuatan mereka, dan bersiap untuk menghadapi hal terburuk jika ada musuh yang datang. Benar saja, tidak berselang lama robekan ruang terjadi di depan aula tersebut, dan sosok pria dengan pakaian hitam putih muncul di hadapan banyak penguasa, yang saat ini ikut berdiri juga setelah melihat Lindong dan Bai Wutian berdiri. Wah, di sini benar-benar ramai sekali, ucap sosok yang muncul dengan senyum di wajahnya. Kamu, wajah Bai Wutian berubah merah, dan dia juga gemetar saat menunjuk sosok yang muncul tersebut. Bagaimanapun juga, dia mengenal sosok pria berpakaian putih hitam yang muncul tersebut. Oh, Dewa Kaisar Harimau, sudah lama sekali, ucap sosok yang tidak lain adalah Dewa Takdir itu sendiri. Dewa Takdir, kamu masih hidup, ucap Bai Wutian dengan kaget. Ya begitulah, ini benar sebuah keberuntungan, hahaha, jawab Dewa Takdir yang sekarang energinya telah dilepaskan, dan tersebar ke seluruh alam langit. Tujuannya adalah merasakan energi di sini untuk pertama kalinya. Tapi dia tidak tahu, kalau tindakannya ini membuat seseorang sadar akan kehadirannya. Di tempat lain, tepatnya di alam api, naga kecil yang sedang berpesta bersama saudaranya yang lain, lalu dia tiba-tiba saja menjatuhkan gelasnya, itu saat dia merasakan energi yang bercampur di alam api tersebut. Dia segera berdiri, dan wajahnya yang dalam bentuk manusia tiba-tiba menjadi gemetar karena marah. Itu saat dia tahu energi yang dia kenal ini. Dia masih hidup. Bagaimana mungkin, naga kecil dengan marah berteriak di sana. Desen itu membuat Bing Zhao dan yang lainnya kaget. Tapi saat mereka akan memenangkan naga kecil, dia telah menghilang dari pandangan mereka. Wajah Bing Zhao sedikit suram, tapi Bai kecil meminta Bing Zhao untuk tetap tenang, dan tidak memperdulikan naga kecil lagi. Bai kecil sudah tahu apa yang terjadi, dan juga kenapa hal itu terjadi. Bukan hanya naga kecil saja yang merasakan energi aneh yang tiba-tiba muncul di alam api ini, tapi dia juga merasakan hal yang sama dengan naga kecil. Dan sebagai salah satu orang yang mengetahui masa lalu naga kecil, dia sepertinya sudah tahu kemana naga kecil pergi. Apakah kita tidak perlu mengejarnya? Tanya Bing Zhao. Itu tidak perlu, karena dia pasti akan baik-baik saja. Dan meskipun kita mengejarnya, dia akan tetap seperti itu, jawab Bai kecil dengan santai. Oh, apakah ini seperti dendam lama? Tanya Long Aotian dengan wajah tenang. Apakah itu benar? Siapa orangnya yang membuat saudara kita itu marah? Aku akan menjadikannya sebagai sasaran panahku ini, ucap Sukun yang masih santai, sambil memeluk wanita cantik dengan tangan kanannya. Itu juga tidak perlu. Biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri, jawab Bai kecil. Mendengus, kenapa kalian begitu santai? Bagaimana jika dia membuat masalah? Tanya Lang kecil. Dia tampak bingung dengan sikap santai saudara-saudara barunya ini. Itu karena kemanapun dia pergi, dia memiliki beberapa orang yang mempunyai kekuatan yang sama dengannya. Jadi tidak masalah jika kita membiarkannya melampiaskan sedikit kekesalannya, balas Bai kecil yang terlihat santai, dan tidak peduli dengan tingkah naga kecil ini. Melihat tingkahnya itu, saudaranya yang lain juga ikut mengangguk santai, dan melanjutkan pesta mereka di sana. Aku berharap kamu bisa tenang setelah bertemu orang itu. Karena kalau tidak, mungkin kakak sendirilah yang akan menghajarmu, ucap Bai kecil di dalam hatinya. Jika benar naga kecil tidak bisa menenangkan dirinya, maka sudah pasti dia dan Lin Tian akan menghukum naga kecil. Bagaimanapun juga dia sebagai seorang kakak untuk naga kecil, dia juga harus tegas dan juga harus bisa mengerti dengan suasana hati naga kecil.
Karena bagaimanapun juga dia sudah tahu, kalau naga kecil selama ini cukup menderita, itu karena kehilangan banyak orang-orang yang dia sayangi tepat di depan matanya sendiri. Di negeri langit, awan gelap dengan segera menyelimuti seluruh langit. Perubahan alam yang terjadi itu, ini membuat Lindong beserta para penguasa lainnya segera berdiri dengan kaget. Dewa Takdir dan Bai Wutian juga mengerutkan kening mereka, itu saat mereka merasakan kegelapan yang muncul dalam sekejap. Mengaung. Suara raungan yang sangat keras terdengar di seluruh negeri langit, bahkan raungan itu disertai dengan petir-petir yang secara gila-gilaan terus menggelegar di negeri langit. Hal itu membuat ketakutan di seluruh negeri langit, dan mereka takut kalau ada musuh kuat yang tiba-tiba saja datang ke negeri langit dan membuat kekacauan. Apalagi dari raungan keras itu juga, ini terdengar seperti monster. Semua penguasa keluar dari aula itu, dan melihat kegelapan di langit. Saat mereka melihat itu, ini membuat diri mereka merinding ketakutan. Hanya Lindong dan beberapa penguasa yang masih tenang saat memandang langit yang gelap tersebut. Tidak lama kemudian, sosok naga biru raksasa muncul di langit. Kibasan sayap besarnya membuat hempasan angin yang cukup besar di sana. Naga itu memandang ke depan, dan lebih tepatnya di mana sosok pria berpakaian hitam dan putih itu berada. Dewa Takdir, teriak naga biru yang tidak lain adalah naga kecil, yang pada saat ini telah berubah menjadi wujud Dewa Kaisar Naganya. Melihat sosok biru yang memanggilnya, Dewa Takdir hanya tersenyum ringan, dan tidak ada tanda-tanda sedikit pun bergerak maju untuk menemuinya. Bai Wutian yang melihat dan merasakan amarah kuat dari naga kecil ini, dia sedikit mengerutkan keningnya. Saudara Long, tidak, naga kecil. Hentikan semua ini, dan tenangkan dirimu, ucap Bai Wutian sambil terbang, dan mencoba menenangkan naga kecil. Bai Wutian, jangan hentikan aku. Biarkan aku melawan orang ini, ucap naga kecil dengan suara dingin kepada Bai Wutian. Sebelumnya mereka pernah bertemu, dan mereka tampak benar-benar akrab. Tapi karena naga kecil sedang emosi, inilah yang membuat dia lepas kendali. Itu tidak bisa. Jika aku melepaskanmu, mungkin akan banyak orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban. Apakah itu yang kamu inginkan? Tanya Bai Wutian sambil menggelengkan kepalanya. Apa peduliku? Dia harus mati di sini. Jika dulu dia tidak terlambat dan peduli dengan takdirnya, mana mungkin mereka mati? Kenapa dia harus hidup, sedangkan yang lainnya mati? Teriak naga kecil yang benar-benar sudah sangat marah. Kamu, Bai Wutian sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Minggirlah, teriak naga kecil. Saat Bai Wutian sudah tidak bisa berbicara lagi, dia melihat naga kecil sudah melepaskan serangan ke arahnya. Serangan itu sangat kuat, dan itu sudah jelas kalau naga kecil tidak menahan sedikit pun serangannya tersebut. Selertinya kamu benar-benar tidak bisa ditenangkan sebelum dipukuli, ucap Bai Wutian dengan wajah serius, sambil mengulurkan tangannya ke depan untuk menahan serangan tersebut. Dan, boom, suami, teriak Bai Yu dengan cemas, saat dia melihat suaminya meledak oleh serangan naga kecil. Kamu tenanglah, dia baik-baik saja, ucap Lindong dengan wajahnya yang masih tenang. Mendengar ucapan Lindong, Bai Yu masih saja cemas. Tapi dia tiba-tiba saja mendengar raungan keras, yang berasal dari tempat Bai Wutian sebelumnya berdiri. Mengsung, tubuh Bai Wutian telah berubah menjadi sosok harimau, itu dengan dua pasang sayap besar di punggungnya. Warna bulunya yang hitam putih, ini membuat wujudnya lebih perkasa dari wujud Bai kecil. Bai Wutian yang sekarang juga telah berubah ke wujud harimau bersayap hitamnya, itu segera memandang naga kecil. Apakah kamu tidak bisa mengendalikan emosimu itu? Tanya Bai Wutian. Mengaung, minggirlah. Aku tidak ingin bertarung denganmu. Tapi jika kamu terus menghalangiku, maka dengan terpaksa aku harus melawanmu, teriak naga kecil sebagai balasannya. Hentikan itu Kaisar Naga Langit.
Sifat dan emosimu masih sama saja seperti dulu. Yang berbicara itu adalah Dewa Takdir, yang terus mengamati sikap naga kecil dari tadi. Dia sudah tahu, kalau naga kecil yang keluar dari pintu putih dari Lin Tian. Dari sejak naga kecil muncul, dia juga sadar kalau naga kecil tidak akan dapat menahan emosinya. Mengaung, "Jangan bicara sok akrab denganku," teriak naga kecil. Naga kecil semakin marah, dan segera menyerang ke arah tempat Dewa Takdir berada. Bai Wutian yang melihat itu langsung menahannya, dan langsung membuat benturan antar dua binatang suci kuno. Bang Beeseng bang! Getaran terus terjadi di negeri langit, dan ini membuat semua orang-orang melihat ke arah ibu kota negeri langit berada. Dan di saat mereka melihat dua sosok besar sedang bertarung di langit, wajah mereka semua pun menjadi ketakutan. Apalagi, kekuatan yang keluar dari keduanya ini sungguh luar biasa. Bang! Mengaung! Raungan naga langit! Teriak naga kecil. Raungan harimau suci! Teriak Bai Wutian. Mengaung! Mengaung! Dan, boom! Akibat dua benturan energi tersebut, itu banyak orang-orang yang memuntahkan darah. Karena mereka tidak dapat menahan tekanan dari dua serangan tersebut. Bahkan kedua istri dan kedua saudara Lindong tidak sanggup, dan mereka masih tetap tidak dapat menahan tekanan keduanya juga. Lindong yang melihat hal ini sedikit mengerutkan keningnya, lalu dia menatap ke Dewa Takdir yang sedari tadi diam, dan tidak peduli dengan pertarungan yang terjadi di langit. Wajahnya yang sudah terlihat agak jelek itu, lalu dia segera berkata kepada Dewa Takdir dengan suara dingin. "Kenapa kamu tidak menghentikan mereka?" tanya Lindong. Bukan aku tidak ingin melakukannya, tapi aku sendiri juga tidak bisa," jawab Dewa Takdir dengan tenang, tapi agak tidak berdaya. "Kenapa bisa begitu?" tanya Lindong. "Karena aku sedang membantunya untuk menemukan jalan keluarnya," jawab Dewa Takdir sambil menatap Lindong dengan serius. Mendengar jawaban Dewa Takdir, wajah Lindong terlihat menjadi ketakutan. Yang dimaksud oleh Dewa Takdir barusan, tentu saja itu tidak lain adalah anaknya sendiri. Apakah Lin Tian jatuh ke dalam situasi yang berbahaya? Pikiran Lindong menjadi berantakan, dan dia menjadi bingung untuk sesaat. "Tenang saja, aku masih terus mencoba mencari posisinya. Dan jika kamu bisa menghentikan mereka berdua, maka aku akan berterima kasih padamu," ucap Dewa Takdir yang tidak berdaya dan tulus. Dan membuat Lindong mengerti, kalau dia pun tidak ingin hal ini terjadi. Tapi karena dia sedang melakukan sesuatu, dan inilah yang membuat dia tidak bisa menghentikannya. "Baiklah, tapi kamu harus pastikan kalau anakku baik-baik saja," jawab Lindong dengan serius. "Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik," balas Dewa Takdir. Setelah itu Lindong segera melihat pertarungan di langit, dan itu segera mengubah wajahnya. Setelah itu, tombak muncul di tangan kanannya, dan matanya yang hitam itu telah berkumpul 8 warna yang berbeda, dan warna itu terus berputar di sekitar bola matanya. "Suami, apakah kamu yakin akan turun tangan?" tanya Ying Huan sambil menghapus darah di mulutnya. "Iya. Karena jika tidak, bisa-bisa beberapa penguasa dan rakyat negeri langit akan mati karena pertarungan mereka," jawab Lindong dengan serius. "Hati-hatilah suami," ucap Ling Qingzu. "Dong hati-hati. Kekuatan mereka jauh melebihi yang bisa kami tanggung, jadi kami juga tidak berdaya untuk menghentikannya," ucap Lin Sang dengan lemah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.